Kota Pekalongan memiliki sosok inspiratif dalam dunia pelestarian lingkungan, yaitu Kang Hud. Selama lebih dari belasan tahun, Kang Hud telah mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di kota ini. Dengan semangat dan dedikasinya, ia bersama komunitas peduli lingkungan terus berupaya mengatasi permasalahan sampah, limbah, dan banjir yang menjadi tantangan utama bagi kota Pekalongan. Perjalanan Kang Hud sebagai pegiat lingkungan dimulai dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Dengan kesadaran tinggi akan pentingnya lingkungan yang sehat, Kang Hud memulai langkah kecil seperti mengedukasi warga tentang pentingnya memilah sampah dan dampak buruk dari limbah yang tidak terkelola dengan baik. Baik, Kang Huda, bisa diceritakan apa sih motivasi Kang Huda menjadi pegiat lingkungan di Kota Pekalongan? Oke, terima kasih Mbak Farah dan teman-teman Batik TV. Motivasi saya ikut berkecimpung di dunia lingkungan sebenarnya ini sudah mungkin bawaan dari lahir kali ya. Passion saya sejak saya ikut kegiatan dengan teman-teman yang mendampingi kegiatan komunitas yang mendampingi petani murbe ya, tanaman murbe atau lasutra itu sejak 99, dan setelah itu saya mulai beraktivitas. Kebanyakan dulu saya di kabupaten sih, jadi pernah di Petung Kriono, pernah di Linggo Asri, Kalipaingan, terus pernah di Lolong, dan 2017 karena saya sudah lama berkecimpung di wilayah atas, wilayah hulu ya, wilayah pegunungan, saya merasa kok saya terus-terusan di sana. Padahal saya lihat mulai tahun-tahun itu ya, 2017 itu Pekalongan ada kecenderungan permasalahan lingkungannya kuat, terutama di masalah sampah sama masalah sungai itu. Jadi sampahnya dilihat banyak menumpuk di berbagai tempat, terus juga sungainya banyak dicemari oleh sampah dan limbah gitu. Makanya saya dulu sudah sekian tahun di Kalipaingan, hampir 9 tahun, terus saya nyoba kembali ke kampung halaman, ke kota Pekalongan tercinta. Nah, saya mulai termotivasi bagaimana kota kampung halaman saya itu harus baiklah ya, nyaman untuk tempat tinggal, untuk masyarakatnya, untuk anak-anaknya, generasi muda, dan semualah seluruh masyarakat. Nah, memang dulu belum terlalu parah ya, masih 2017 itu sudah ada gerakan dari teman-teman dari komunitas Kaliloji. Karena saya dulu memantau gerakan kegiatan komunitas sungai itu dari komunitas Kaliloji itu lewat Facebook, lewat media sosial. Dan saya waktu itu kan masih di Kalipaingan ya, jadi lebih sering di kabupaten walaupun KTP saya Kota Pekalongan. Dari situlah akhirnya kadang-kadang kita ketemu di sana ngobrol-ngobrol, dan pada waktu itu saya ketemu dengan teman-teman penggiat komunitas Kaliloji, dan saya akhirnya ikut itu. Dulu memang luar biasa ya komunitas Kaliloji ketika mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana sungai ini bisa menjadi pusat untuk gerakan lingkungan. Dan waktu itu cukup berhasil ya, bagaimana masyarakat fokus untuk bisa melihat sungainya bisa lebih nyaman, lebih bersih gitu. Karena waktu itu kan memang mulai banyak masyarakat yang buang sampah di sungai itu. Bahkan yang jelas ya juga termasuk limbah gitu ya, yang sampai sekarang juga masih berjalan yang belum bisa terselesaikan seperti itu. Baik, kalau berbicara tentang inisiatif tadi, selain gerakan Kaliloji, ada tidak Mas yang lain yang sekiranya ini berjalan sampai sekarang? Selain itu kan di dunia pergerakan organisasi itu kan dinamis ya, banyak dinamikanya gitu.
Saya kadang-kadang kan kita pasti ada inilah pergulatan atau dinamika internal gitu. Nah, saya juga dengan teman-teman ada sebagian dari teman-teman itu bikin namanya komunitas Sapulidi itu. Sapulidi itu adalah komunitas, mungkin kepanjangannya sa itu sadar, punya itu peduli, li-nya itu lingkungan, di-nya kira-kira apa itu? Di hatimu. Enggak, di mana saja itu. Jadi sadar betul lingkungan di mana saja gitu. Itu dan ada itu teman saya yang salah satu 3 orang yang punya menginisiasi ide adanya komunitas Sapulidi, karena memang ada perlu komunitas lain yang tidak hanya sekedar ngurusi sungai tapi juga wilayah yang di daratnya lah ya, di wilayah masyarakatnya kan banyak problem pengolahan sampah begitu. Oke. Kemudian kalau melihat dari peran pemerintah sendiri gimana? Peran pemerintah sejauh ini sebenarnya sih masih cukup bagus ya, Mbak. Saya lihat kemarin ketika ada isu yang cukup viral ya, enceng gondok gitu kan. Ada upaya bagaimana pemerintah langsung merespon ya. Mereka ada mensupport dengan kegiatan misalnya bersih-bersih sungai dengan kerjasama dengan, kalau tidak salah, dengan Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Mereka bersama dengan komunitas, menggandeng komunitas dan beberapa dinas penggiat lingkungan itu, mereka bikin kegiatan namanya Padat Karya. Dan sebenarnya Padat Karya ini sudah ada sejak tahun-tahun yang lalu gitu, zamannya almarhum Pak Wali Kota Alek, terus Pak Sailendra Mahfud, itu sudah berjalan, tapi dalam ada sempat jeda gitu, program itu sempat berhenti. Dan program itu bagus karena pemerintah menggandeng komunitas, mereka bergerak untuk membersihkan sungai-sungai yang ada di Pekalongan. Jadi sungai-sungai terus menormalisasi itu. Dari mulai sungai yang ada di wilayah timur sampai yang barat. Jadi timur itu kan ada sungai Kalibaros, ada sungai, kalau yang di tengah kan ada Kaliloji, kalau yang di barat mungkin ada sungai Bremi gitu kan. Dan sungai-sungai yang sungainya, misalnya sungai di wilayah sini mulai dari Sungai Setu, terus Sungai Setu di situ ada Binatur, terus juga ada sungai Cublung itu sungai yang di sebelah Rumah Sakit Mendan sampai ujungnya gitu. Jadi sebenarnya sungai-sungai itu termasuk sungai yang di wilayah Pringrejo kalau nggak salah ya. Sungai, maksudnya itu aliran saluran air yang itu juga memang kalau misalnya itu tidak diperhatikan, itu kan ada banyak timbunan-timbunan baik material maupun sampah yang memang harus diperhatikan. Karena kalau apalagi sekarang kan musim hujan, kalau timbunan sampah material itu banyak, itu pasti akan bisa mengakibatkan salah satunya banjir. Seperti itu. Kang Hud bersama komunitas peduli lingkungan di Pekalongan melakukan berbagai kegiatan, seperti membersihkan Sungai Loji dan mengadakan workshop tentang lingkungan. Salah satu program andalan komunitas ini adalah pelatihan membuat ekobrik, yaitu pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan bahan bangunan ramah lingkungan. Sosoknya yang ramah dan semangat menjadi inspirasi bagi pegiat lingkungan yang lain. Ia berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai kalangan masyarakat, membuat kolaborasi untuk pelestarian lingkungan menjadi lebih efektif. Oke, Pak Syarif sebagai pegiat lingkungan juga nih sama seperti Kang Hud. Menurut Pak Syarif, sosoknya Kang Hud ini sosok yang seperti apa sebagai pegiat lingkungan? Berawal pertemanan kita dimulai di tahun 2017. Kita sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Waktu itu kita tergabung dalam komunitas Peduli Kaliloji.
Ternyata Kang Hut itu masih tetangga sama saya, beda gang. Saya di gang 4, Kang Hut di gang 2. Akhirnya kan kita lebih intens bertemu, komunikasi, diskusi. Kang Hut sendiri sebenarnya orangnya semangat dan artinya penuh percaya diri dan punya gagasan-gagasan yang luar biasa terkait lingkungan di Pekalongan. Untuk progres Kang Hut saya pikir itu juga luar biasa. Dia banyak berkegiatan di lingkungan waktu itu di kabupaten. Mulai 2004 kalau nggak salah Kang Hut. Terus bergabung di Pekalongan itu 2017. Artinya sudah berpengalaman di kabupaten 10 tahun lebih. Kita ketemunya di komunitas biologi waktu itu sampai kita menghantarkan di provinsi juara komunitas tingkat provinsi, kemudian sampai ke nasional kita juara 4. Sama Kang Hut waktu itu kita sama-sama ke Surabaya sama Bu Titi waktu itu. Oke, kalau untuk saat ini berarti kegiatan yang dijalankan bersama Kang Hut ini apa, Pak Syarif, yang masih berjalan mungkin? Kita lebih banyak itu ya, artinya koordinasi, diskusi. Kalau kegiatan bareng-bareng jarang kita. Ya kita karena tetangga, sering ketemu, sering diskusi, sering ngobrol. Banyak hal yang kita kita sampaikan, mungkin lewat Kang Hut, mungkin lewat saya untuk mengkritisi pemerintah terkait permasalahan-permasalahan lingkungan. Ya, kalau untuk harapan ke depan nih untuk Kang Hut dan juga untuk lingkungan Kota Pekalongan. Saya berharap Kang Hut terus tetap semangat untuk mengabdi kepada lingkungan, artinya biar bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan itu sendiri. Kemudian untuk pemerintah Kota Pekalongan saya berharap lebih berani mengeksekusi atau mengambil kebijakan terkait pelestarian, terkait pengelolaan lingkungan yang bagus. Karena di Pekalongan itu isu lingkungan itu kan ada 3 kalau dan itu kuat semua, limbah, sampah, dan climate change. Itu butuh effort yang kuat, butuh keberanian untuk menjalankan sistemnya sudah ada, sudah bagus, tapi keberaniannya itu kan tidak dibarengi dengan keberanian. Punishment reward itu perlu dijalankan. Punishment-nya tidak usah yang menyeramkan lah. Punishment seperti kerja sosial itu penting terkait untuk pengelolaan sampah. Sampah kan ngeri juga. Ya. Oke, terima kasih Pak Syarif. Siap. Mas Yoga. Ya. Oke. Boleh dijelaskan dulu kenal sama Kang Hut ini ceritanya bagaimana dan sudah berapa lama? Kenal Kang Hut itu udah lumayan lama sih ya. Kisaran dari 2015-an lah. Beliau memang penggiat di kegiatan sosial juga, terutama dulu kemarin kayak dari teman-teman dari kami sendiri ya, kenal beliau memang sosoknya ramah satu, terus sering peduli ke lingkungan juga. Jadi ya kalau beliau menurut kami sendiri ya sebagai guru juga sih di lapangan, karena beliau juga menuturkan ilmu-ilmunya dari tentang lingkungan, tentang sosial maupun apapun lah ke kami. Gitu. Oke. Kalau untuk saat ini yang Mas Yoga lihat dari Kang Hut begitu ya, apa yang menjadi yang kira-kira bisa dijadikan contoh anak muda begitu? Semangat beliau, semangat beliau tentang kepedulian beliau. Misal kalau di Kota Pekalongan sendiri kan ya, kepedulian beliau tentang kota dari segi kebersihan, tentang lingkungannya. Itu loh, itu yang kemungkinan mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang kurang ya ke arah situ, karena dari lingkungan lah kita bisa hidup juga. Kalau lingkungan bersih kita hidup lebih enak. Ya, oke. Mungkin terakhir harapan Mas Yoga kepada Kang Hut dan juga untuk lingkungan Kota Pekalongan, anak muda juga, silakan. Kalau harapan untuk Kang Hut terus maju, terus majukan Pekalongan, terutama di kota juga. Kami dari kabupaten juga mendukung lah beliau, kegiatan beliau juga kami dukung. Insya Allah ketika beliau ada kegiatan kita siap support. Terus untuk anak-anak muda yang sekarang,
di Pekalongan ya mari kita jaga kebersihan aja sementara ini, karena dari kebersihan itu yaitu tadi sumber dari semua. Kita nggak bersih ya otomatis dari alam sendiri juga akan merespon kayak semacam banjir ataupun yang lain seperti itu. Terima kasih banyak Mas Yoga. Matur nuwun. Kalau tadi kan respon pemerintah cukup responsif begitu Kang Hut ya. Lalu bagaimana dengan mengedukasi masyarakat yang mungkin tidak terlibat langsung dengan komunitas lingkungan? Ya, kalau dulu kita punya program sekolah sungai ya di komunitas Sapuleji. Itu kita punya posko yang sekarangnya poskonya dibongkar karena buat tanggul itu yang di depan 0 km Cetayu itu ada satu bangunan pondok pakai bambu dan kita buat sendiri secara mandiri, gotong royong pakai biaya sendirilah dari teman-teman komunitas itu. Dan di situ kita dulu setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita mengundang teman-teman adik-adik kita dari SMP atau SMA yang memang mereka punya kepedulian terhadap lingkungan, kita bikin sekolah sungai dan materi-materinya berkaitan dengan lingkungan, misalnya bagaimana mereka punya pemahaman, kesadaran tentang bagaimana mereka bisa memahami bahwa mereka menjaga lingkungan seperti itu, baik itu masalah sampah, terus juga masalah sungai, dan mereka sebenarnya punya kesadaran itu dan cuman memang perlu ada penggeraknya gitu. Oke. Itu kan kalau dari segi masyarakat mengenai kebersihan lingkungan begitu ya. Selain itu juga di samping di anak-anak SMP, SMA dan mungkin organisasi-organisasi semacam kayak IPNU, IPM itu kita juga libatkan, Pramuka juga, Karang Taruna juga, terus kita juga ke ibu-ibu PKK, terus pernah juga kita dengan perusahaan Unggul Jaya kita bikin pelatihan ekobrik, Mbak. Pelatihan ekobrik tidak hanya di pernah di sekolahan SD ya, kita diundang, terus juga pernah di di salah satu kelurahan bikin pelatihan ekobrik, terus juga di salah satu perusahaan juga Unggul Jaya, dan di salah satu tokonya Unggul Jaya itu punya sekolah non formal PKBM. Dia punya anak-anak yang di situ bagaimana menyadarkan dan punya cara yang simpel untuk bagaimana mengolah sampah. Itu kita kerjasama dengan lembaga tersebut untuk pelatihan ekobrik seperti itu. Oke. Kemudian itu kan berkaitan dengan masyarakat umum. Nah ini kan juga tantangan di Pekalongan, tadi sudah disebutkan juga mengenai limbah ya Kang Hut ya. Ini menurut Kang Hut harusnya seperti apa sih sinergi antara mungkin para pengusaha UMKM yang menghasilkan limbah di sungai dengan mungkin seluruh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi itu? Kalau bicara masalah limbah ini kan memang agak berat sebenarnya. Ya walaupun kita sebenarnya kalau mau ekstrim atau kita sebagai penggerak lingkungan itu intinya ya kita pengennya sungai atau dimanapun itu tidak tercemari limbah, karena limbah itu kan pasti akan sangat berpengaruh ya, apalagi kalau misalnya mengalir ke sumur-sumur terdekat itu pasti akan mencemari. Cuman kan sekali lagi di Pekalongan ini kan namanya juga kota batik ya. Sebagian masyarakatnya termasuk keluarga saya mungkin ada juga yang berkecimpung di dunia usaha batik gitu, dan itu menjadi PR yang besar untuk semuanya sih, masyarakat, pihak-pihak penggerak lingkungan, termasuk pengusaha, bahkan pemerintahnya sebenarnya. Jadi semua pihak memang harus bareng-bareng duduk bersama untuk membicarakan ini secara serius, karena selama ini saya lihat ya punya ini masing-masing pihak itu punya
pendapat masing-masing, dan itu mungkin belum menjadi bisa dibicarakan bersama gitu, bagaimana cara mencari jalan keluar untuk masalah limbah ini. Karena saya pernah lihat sendiri memang di beberapa tempat, khususnya di Sungai Loji itu masih ada air yang langsung pipa yang keluar air aliran limbah itu dari situ. Dan itu saya kira memang kalau mau benar-benar menegakkan aturan undang-undang soal perda, nggak tahu perda limbah itu ada atau enggak, kalau perda sampah ada. Cuman memang butuh ketegasan memang semua pihak, karena terlalu banyak persoalan lingkungan ini, makanya pemerintah belum bisa fokus salah satu prioritas mana dulu nih yang harus diselesaikan gitu. Sampahnya belum juga gitu kan ya, apalagi kalau ngelihat di hilirnya ya, soal pengelola sampah itu di Depok itu juga kan parah, itu udah overlap ya kan, udah darurat sampah lah bilang. Itu juga sudah dari dulu Pak Gubernur itu udah bilang bahwa Jawa Tengah khususnya Pekalongan itu salah satu kota yang darurat sampah. Terus limbah juga sama juga. Kita belum bisa kayak seperti Solo bisa ngelola sampah, terus punya IPAL yang bagus. Nah, kita komunitas itu kan hanya gerakan, hanya bagaimana kita salah dari sebagian masyarakat yang punya kepedulian, terus kita mencoba untuk bareng-bareng menyadarkan masyarakat. Tapi kalau bikin konsep bagaimana penanganan limbah itu kayaknya belum bisa kayaknya, karena memang kita nggak cukup kemampuan, nggak punya modal, nggak punya finansial untuk kegiatan aja. Kita pasti urunan ya kan, swadaya sendiri. Apalagi kalau bagaimana mempunyai konsep bagaimana penanganan limbah seperti itu. Nah, kita harus duduk bersama gitu. Iya. Kalau dari Kang Hud sendiri, para penghasil limbah itu, baik itu mungkin UMKM ataupun industri besar, kalau dari kacamata Kang Hud, mereka sebetulnya ada tidak sih upaya untuk mengolah limbah itu? Apakah sebetulnya mereka sendiri ada kendala atau gimana, Mas? Kalau saya lihat di lapangan sih, ya sebagian sih. Mungkin ada yang memang perusahaan besar, memang seharusnya secara aturan ya mereka harus punya IPAL ya, harus punya pengolah limbah. Dan itu juga mestinya harus terkontrol gitu, terawasi oleh pihak-pihak ya, khususnya dinas yang berkaitan dengan itu. Kalau home industry ya kan, sebagian kita kan lebih banyak home industry ya, bisnis rumahan gitu, batik yang itu ya, itu yang memang perlu dari pemerintah ada perhatian yang khusus, karena kan mereka banyak sekali. Dan saya kalau saya lihat itu usaha-usaha industri kecil itu saya yakin nggak mampu untuk bagaimana punya limbah sendiri, pengolahan limbah sendiri. Ada IPAL di Jenggot itu juga belum efektif ya, masih ada beberapa yang perlu mungkin instalasinya harus diperbaiki, terus diperhatikan, mungkin perlu juga disupport oleh, karena memang besar itu kalau benar-benar IPAL yang benar gitu. Dan belum ada IPAL yang model skala kecil gitu, skala rumah tangga itu ada konsep-konsep aja punya itu, tapi belum bisa menyelesaikan itu. Kalau untuk terakhir nih Kang Hud, singkat aja, harapan untuk Kota Pekalongan dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Harapannya untuk Pekalongan, Kota Pekalongan kita ya, kampung halaman kita, walaupun persoalan ini menjadi persoalan lingkungan ini berat ya, sampah, limbah, belum lagi persoalan yang sebenarnya saat ini saya kegiatan pekerjaan saya itu di situ ya, banjir rob itu harus bareng-bareng sih Mbak. Jadi bareng-bareng bagaimana masyarakat, komunitas, lingkungan, pemerintah dan semua pihak itu bergandeng tangan, bareng-bareng duduk bersama untuk bagaimana kita mencari jalan keluar, solusi sehingga persoalan-persoalan lingkungan ini bisa terselesaikan satu persatu gitu. Apakah itu mulai dari sampah ataupun limbah
Jadi sampah dulu lah, limbahnya nanti setelah sampahnya selesai. Kan sama, saya lihat di Kota Pekalongan, mohon maaf, belum punya sistem, belum punya konsep. Dan saya pernah sampaikan sama kepala dinas saja, hanya tersenyum karena memang belum punya konsep gitu. Dan itu sebenarnya dari hulunya itu rumah tangga. Kalau kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga di skala kecil itu bisa terselesaikan, bagaimana mengolah sampah, memilah sampah, terus mereka punya kesadaran untuk bagaimana sampahnya itu tidak dibuang sembarangan kemana saja, bahkan ditaruh di trotoar atau tempat-tempat yang mungkin itu bagi mereka akan diambil oleh truk sampah. Itu menurut saya nggak pas gitu. Memang harus bikin sistem bareng-bareng, harus bikin cara penanganan sampah yang baik ya. Untuk sampah ya, belum yang limbah juga seperti itu. Jadi harus duduk bareng gitu. Oke, terima kasih Kang Hud. Nggih, sama-sama. Kang Hud berharap usahanya dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Lingkungan adalah warisan untuk anak cucu kita. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan mereka. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Kang Hud telah menjadi contoh nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Sosoknya menginspirasi banyak orang untuk terus berkontribusi demi lingkungan yang lebih baik.